Kami kembali berdoa bersyukur Bapa untuk kasih setiamu yang Kau boleh pimpin dari hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun yang kami boleh lalui. Dan pada kesempatan ini kami juga kembali bersyukur Kau telah menyertai kami hampir 1 tahun berlalu di tahun 2021. Dan kami boleh dibawa kembali untuk mengenang hari kelahiran Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam dunia ini. Kiranya Engkau boleh pimpin kami, khususnya pada hari ini juga ya Bapa. Di dalam pemberitaan firman Engkau boleh bawa kami untuk makin mengenal Engkau, makin mengerti prinsip-prinsip dari kerajaan-Mu yang Engkau telah wahyukan bagi kami di dalam kitab suci-Mu Alkitab ini. Dan kiranya Engkau berikan penerangan di dalam hati kami, pencerahan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami mendengar firman kami tidak seperti orang-orang yang hatinya terbuat dari jalanan yang keras atau tanah yang berbatu atau penuh dengan semak duri. Tetapi Engkau boleh gemburkan hati kami dan Engkau boleh membuat kami menerima kebenaran firman-Mu. Pimpin waktu berikut ini, pimpin hamba-Mu juga ya Bapa di dalam menyampaikan firman-Mu. Kiranya segala kemuliaan dan hormat dikembalikan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Hari ini kita akan bahas dari Injil Lukas. Kita akan bahas dari pasal yang pertama. Saya baca dari ayat 5 sampai 24. Tapi kita akan lebih fokus kepada ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-5 ya. Lukas pasal 1. Ayat yang kelima, pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongan Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Kau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi.
karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Berapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita membaca pasal 1 Injil Lukas ini, maka ini adalah suatu peristiwa yang sebenarnya peristiwa yang biasa dilakukan oleh para imam dan orang-orang Yahudi pada zaman itu. Jadi mereka berdasarkan hukum dari Musa di dalam perjanjian lama, yaitu 5 kitab Musa, khususnya dari kitab Taurat, dari kitab Imamat, dan juga dari kitab yang ada di dalam Ulangan misalnya. Maka di situ mereka diperintahkan untuk harus berbakti kepada Tuhan dan harus mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Nah, waktu bicara mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, pertanyaannya adalah kapan waktunya mereka harus persembahkan korban. Maka Alkitab berkata yang menjadi tugas mereka adalah persembahkan korban itu setiap hari pagi dan petang selama 1 tahun penuh. Nggak ada istilahnya stop, libur di dalam mempersembahkan korban. Saya sendiri pada waktu membaca bagian itu, saya terus terang kagum sekali dengan apa yang dinyatakan. Kalau andai kata 1 hari itu korbankan beberapa ekor binatang atau domba, penduduk dari Israel berapa juta jiwa seperti itu. Kira-kira berapa lama ya kok domba itu bisa tetap bertahan, tetap ada dan bisa dikorbankan setiap harinya bagi Tuhan Allah. Tetapi realitanya bertahun-tahun, ratusan tahun mereka hidup seperti itu, domba itu nggak pernah habis. Terus saja ada untuk bisa dikorbankan bagi Tuhan Allah. Saya percaya itu juga menjadi satu bagian dari pemeliharaan Tuhan bagi umatnya ketika mereka beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya anggap itu menjadi satu hal yang mereka lakukan. Kita anggap saja seperti itu, walaupun di dalam perjalanan mereka ada penyimpangan-penyimpangan yang membuat Tuhan akhirnya menegur mereka dan mengembalikan mereka kepada ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Tapi realitanya di dalam perjalanan banyak sekali hal-hal yang dialami oleh orang-orang Yahudi yang tergoda untuk menomorduakan Tuhan atau menyatakan bahwa Tuhan bukan satu-satunya Allah yang benar, yang hidup, yang harus mereka sujud dan sembah kepadanya. Tetapi walaupun itu menjadi satu hal yang seringkali menggoda mereka untuk lari kepada Allah-Allah lain yang ada di bangsa lain, tetapi mereka tetap menjalankan ritual ibadah. Mereka tidak pernah lalai di dalam memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai ketika mereka dibuang dari Israel ke perbudakan, mereka tidak bisa lakukan itu lagi. Dan ketika mereka kembali dari perbudakan, mereka baru menjalankan ritual ibadah itu kembali. Nah, Zakaria dan orang-orang yang hidup pada zaman Herodes itu adalah orang-orang yang pasca pembuangan. Mereka telah kembali dari pembuangan di Babel. Lalu ketika mereka ada di Yerusalem kembali, ada di tanah Israel yang merupakan tanah perjanjian Tuhan, mereka kembali menegakkan ibadah kepada Tuhan di dalam bait Allah dan menjalankan hukum Musa di dalam ibadah itu. Nah, pada waktu itu ada yang mengatakan seperti ini. Biasanya setiap pagi dari banyaknya imam yang ada, mungkin ratus atau ribuan imam yang ada, mereka akan membuang undi, lalu ada 3 orang yang ditentukan untuk menjalankan tugas ibadah itu atau ritual korban persembahan di pagi hari itu. Nah, dari antara 3 orang imam yang ditentukan itu,
maka mereka akan membuang undi lagi. Untuk apa? Untuk menentukan siapa yang akan mempersiapkan altar untuk memberikan korban persembahan itu, membersihkannya mungkin. Lalu yang kedua, menyembelih binatang itu. Lalu yang ketiga adalah yang masuk ke dalam bait Allah untuk berdoa bagi umat Allah dengan membawa mungkin darah dari binatang itu. Dan pada waktu membuang undi itu, maka Zakaria yang mendapatkan kehormatan untuk masuk ke dalam bait Allah untuk menaikkan doanya di hadapan Tuhan. Nah, bagian mana dari bait Allah yang Zakaria masuk? Alkitab berkata, kelihatannya tempat di mana Zakaria masuk itu adalah bagian ruangan suci. Jadi kalau saudara lihat di dalam gambaran tentang denah bait Allah, maka di halaman dari bait Allah itu ada tempat di mana binatang dikorbankan dan dibakar. Lalu setelah itu ada jalan untuk masuk ke dalam bait Allah. Pada waktu mereka masuk ke dalam bait Allah, ruangan pertama yang mereka temukan itu adalah ruangan suci. Lalu di dalam ruangan suci itu terdapat 3 barang yang penting. Pertama, di sisi kiri dari imam itu adalah lampu. Orang suka bilang kaki dian seperti itu. Di tengah-tengah, yaitu di depan dari tirai yang memisahkan ruangan suci dengan yang maha suci, ada yang namanya mezbah ukupan, di mana mereka harus menjaga asap untuk terus menyala dan mengepul di mezbah itu sebagai satu tanda doa yang tidak terputus-putus di hadapan Tuhan. Lalu di sisi kanan dari ruangan itu ada satu meja di mana di atasnya terdapat 12 roti yang mewakili 12 suku Israel. Dan di balik daripada tirai itu adalah ruangan maha suci. Di dalamnya terdapat tabut perjanjian. Di dalam isi tabut perjanjian itu ada Taurat atau 10 perintah Allah. Dan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama ada tongkat Musa ya. Walaupun pada zaman ini kita ragu apakah tongkat Musa masih ada dan tabut perjanjian itu apakah di dalamnya masih ada 10 perintah Allah atau tidak. Karena mereka telah dibuang sebelumnya dan keberadaan dari tabut perjanjian juga kita tidak terlalu paham. Tapi paling tidak mereka tetap beribadah kepada Tuhan pada waktu itu. Mereka setiap hari imam-imam akan datang, umat Allah akan berdiri di luar daripada kemah suci itu atau bait Allah, dan mereka tidak diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Hanya imam yang boleh masuk ke dalam lingkup daripada bait Allah. Nah, ini bedanya kita dengan orang-orang Yahudi di dalam ibadah ya. Kita di dalam kasih Kristus yang telah mati di kayu salib itu telah membuat semua korban binatang itu menjadi sesuatu yang tergenapi. Semua yang menjadi penghalang bagi manusia untuk datang kepada Allah secara langsung itu sudah dihapus oleh Yesus Kristus atau sudah dihancurkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Yang ditandai dengan tirai yang memisahkan ruangan suci dengan maha suci itu terbelah dua pada waktu Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Sehingga semua orang yang beribadah kepada Tuhan di dalam Kristus itu adalah orang-orang yang ibadat di dalam tempat yang maha suci, maha kudus, dan tidak ada lagi pemisah seperti ketika orang-orang Yahudi beribadah. Dan kita juga bukan di pelataran seperti orang-orang Yahudi yang tidak boleh masuk ke dalam lingkup bait Allah. Tetapi kita langsung masuk seperti halnya imam besar yang menerobos dari tempat altar, masuk ke ruangan suci dan masuk ke dalam lagi yaitu ruangan maha suci. Siapa yang menjadi pribadi yang membuat kita bisa lakukan itu? Alkitab berkata hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Tetapi pada zaman Zakaria hal itu belum terjadi. Itu sebabnya dia sebagai seorang imam, dia harus masuk ke dalam bait Allah itu. Dan sebagai seorang imam yang menjalankan tugas sehari-hari, dia pun tidak pernah boleh masuk ke dalam ruangan maha suci. Yang boleh masuk ke dalam ruangan maha suci itu hanya imam besar yang lahir dari keturunan Harun. Tapi Zakaria adalah seorang yang merupakan keturunan dari Raja Daud atau Yehuda ya. Jadi dia adalah seorang yang, dia adalah keturunan dari Harun.
tetapi dia bukan dari Lewi. Maafkan ya, kok jadi saya bingung kayak gitu. Lewi, Harun itu keturunan Lewi. Zakaria dan Elizabeth itu keturunan Harun dua-duanya. Ini agak balik-balik pikiran saya, maafkan. Jadi Yakub punya anak itu ada 12, salah satunya adalah Lewi. Lewi punya anak yaitu Harun. Harun itu punya anak dan cucu-cucu dan seterusnya itu adalah akhirnya Zakaria. Dan dari kelompok Harun ini saja keturunan Harun yang boleh masuk ke dalam ruangan maha suci dan yang melayani di dalam kemah suci itu. Nah, tapi pada waktu Zakaria memberikan korban itu belum waktunya mereka masuk ke dalam ruangan maha suci. Ruangan maha suci hanya boleh masuk di dalam 1 tahun 1 kali oleh imam besar pada waktu itu, yaitu keturunan dari Imam Harun. Dan pada waktu itu belum waktunya dan Zakaria harus menjalankan tugas rutinnya. Mereka masuk hanya ke dalam ruangan yang suci itu. Nah, pada waktu dia datang ke situ, apa yang dia lakukan? Dia akan menjaga lampu di sisi kiri semuanya tetap menyala. Dia akan menjaga roti yang ada itu tetap baru setiap harinya. Dan dia akan menjaga asap yang ada di ukupan itu, mezbah ukupan terus menyala setiap harinya. Dan pada waktu itu dia masuk dan dikatakan dia berdoa di depan mezbah ukupan itu. Pada waktu itulah Alkitab mencatat ketika dia berdoa terjadi sesuatu yang tidak biasanya. Padahal di dalam pemikiran Zakaria mungkin pada waktu itu bersama dengan imam-imam yang lain, mereka hanya menjalankan tugas rutin seperti hari-hari sebelumnya. Di mana imam datang masuk dan setelah mereka melakukan tugas itu pun harus sepertinya diharapkan segera cepat-cepat selesai supaya mereka bisa keluar kembali lalu berdoa dan mengumumkan kepada umat Israel yang beribadah di situ. Akan kasih Tuhan, akan berkat Tuhan yang menyertai orang Israel. Tetapi pada waktu itu terjadi hal yang berbeda. Begitu Zakaria masuk berdoa dan ketika mungkin kita bayangkan dia tutup mata, dia buka mata misalnya kayak gitu. Tiba-tiba di depan dia ada malaikat Gabriel yang berdiri di sisi kanan dari mezbah ukupan itu. Saya nggak tahu bagaimana reaksi Zakaria pada waktu itu. Melihat ada satu pribadi yang tiba-tiba muncul di depan dia. Nggak tahu apakah dengan segala kemuliaan dia muncul di hadapan Zakaria. Atau dia muncul seperti seorang manusia biasa di situ. Tapi mungkin Zakaria kaget karena siapa yang berani-beraninya ada di dalam ruangan suci dari bait Allah itu. Kecuali imam nggak ada yang boleh masuk ke dalam situ. Hanya imam yang boleh masuk. Tetapi sekarang ada orang itu berdiri di situ. Mungkin dia terlompat seperti itu. Tetapi kemudian dia mungkin sadar bahwa yang berdiri depan dia itu bukan seorang manusia biasa. Tapi dia adalah malaikat yang kemudian berbicara kepada Zakaria. Berkata bahwa doa yang dia naikkan selama ini itu sudah didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab doanya tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, doa apa yang didengar oleh Tuhan? Doa apa yang waktunya telah sampai untuk dijawab oleh Tuhan Allah? Satu hal yang pasti adalah kelihatannya bukan bicara tentang berkat bagi Israel. Bukan bicara mengenai pengudusan bagi Israel. Bukan bicara tentang pengampunan dosa bagi bangsa Israel yang berdiri di luar daripada bait Allah. Menantikan Zakaria keluar dan mengumumkan berkat bagi orang-orang Israel. Lalu doa apa yang dijawab oleh Tuhan? Menariknya adalah satu doa yang mungkin sudah begitu lama tidak pernah lagi didoakan oleh Zakaria. Saudara, saya percaya kita kalau hidup mendoakan satu hal, saya sering kali mendapatkan pertanyaan dari orang, Pak, kalau kita mendoakan sesuatu, boleh enggak kita itu tidak lagi mendoakannya? Dulu ada seorang bernama George Muller, dia pernah berkata, kita kalau mendoakan sesuatu atau mendoakan seseorang, kita harus doakan terus sampai 2 hal yang terjadi. Pertama adalah orang itu mati atau kita yang mati. Tetapi di dalam kita mendoakan seseorang, kadang-kadang kita nggak bisa setekun George Muller kan, yang mendoakan orang itu sampai dia mati kayak gitu. Kadang-kadang kita bisa tidak mendoakan orang lain, itu dosa tidak? Saya percaya
hal itu bukan menjadi satu dosa. Tapi ketika Tuhan menggerakkan lagi diri kita untuk mendoakan seseorang, kita harus mendoakan itu. Itu yang menjadi jawaban saya ya. Tetapi kalau kita punya disiplin waktu berdoa, kita punya catatan mengenai apa-apa yang harus kita doakan, ada kemungkinan kita pasti akan terus mendoakan secara konsisten selama kita bisa mendoakan orang tersebut. Nah, saya kembali ke sini ya. Pada waktu Zakaria berdoa, mungkin dia adalah seorang yang berdoa secara konsisten di awal daripada pernikahan dia, atau mungkin di tengah-tengah pertengahan tahun daripada pernikahan dia yang sudah cukup lama, tetapi dia tidak dikaruniakan anak. Tapi setelah dia menikah satu waktu yang cukup lama itu, dan dia berdoa cukup lama di hadapan Tuhan untuk memperoleh seorang anak, ternyata tidak dikaruniakan anak oleh Tuhan. Apa yang dia lakukan? Kemungkinan dia berhenti berdoa. Kemungkinan dia tidak lagi mendoakan keinginan hatinya untuk memiliki seorang anak di dalam keluarga itu. Pertanyaannya adalah, apakah dia berdosa ketika dia tidak mendoakan itu lagi? Apakah dia tidak beriman atau kurang beriman ketika dia tidak mendoakan apa yang menjadi kerinduan hatinya lagi? Jawabannya tidak ya. Kenapa? Karena di dalam ayat yang ke-6, di sini dikatakan keduanya itu, yaitu keturunan Harun, yaitu Zakaria dan Elisabet itu adalah orang yang benar. Dan Alkitab sendiri mencatat mereka bukan orang yang benar di hadapan manusia seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Tuhan benar di hadapan Allah. Lalu pada waktu bicara tentang benar di hadapan Allah, dasarnya apa? Mereka bukan seorang yang di mulut saja mengaku percaya Tuhan, mengajarkan hukum Tuhan, tetapi dikatakan mereka adalah orang yang hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Di dalam bahasa Inggris itu katanya lebih jelas, di sini segala perintah bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan all. Artinya semua perintah yang dituntut oleh Tuhan dijalankan oleh Zakaria dan Elisabet tanpa ada cacat. Saya percaya ini adalah hal yang luar biasa sekali dari kedua orang ini ya. Sama-sama dari keturunan Harun, sama-sama adalah orang yang taat kepada Tuhan dan melalui hatinya yang tunduk kepada perintah Tuhan dan melakukan semua yang Tuhan tuntut, akhirnya dia mendapatkan pujian dari Tuhan bahwa ia adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, jadi pada waktu mereka berhenti berdoa, saya percaya bukan karena mereka kurang iman mungkin ya. Tetapi mungkin karena di dalam pemikiran mereka melihat kelihatannya panggilan Tuhan dalam hidup mereka bukan sebagai orang tua. Tuhan sedang tidak, rencana Tuhan dalam hidup mereka itu tidak memberikan anak di dalam keluarga mereka. Lalu apa yang mereka lakukan? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hal yang luar biasa adalah mereka tidak menjadi kecewa. Mereka bukan seorang yang kemudian mundur di dalam imannya, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan dan tetap menjalankan hukum Tuhan di dalam hidup mereka secara ketat. Kenapa saya bilang ini adalah satu hal yang luar biasa? Karena pujian ini tidak diberikan ketika mereka masih muda. Pujian ini bukan diberikan ketika mereka baru menjalankan pernikahan beberapa tahun di awal pernikahan mereka. Tetapi pujian ini diberikan ketika si Elisabet sudah tidak bisa punya anak lagi. Bukan karena sekedar mandul, tetapi karena dia sudah menopause. Jadi pada waktu mereka selama hidupnya nggak diberi anak, tetangga-tetangga itu pasti punya omongan yang nggak enak kepada diri mereka. Ini budaya saat itu dengan budaya sekarang agak berbeda ya. Budaya sekarang dan budaya Yahudi itu agak berbeda. Budaya sekarang kadang-kadang orang menikah itu saya heran sekali. Saya waktu itu pernah bertemu dengan satu keluarga. Saya baru tahu dari teman dekat dari keluarga ini mengatakan kayak gini. Ini keluarga masih muda sekali.
ketika mereka mau menikah, mereka berdua sudah komit, kami tidak mau punya anak. Jadi waktu menikah mereka sudah ngomong, kami mau hidup berdua sampai tua, cukup dengan kami berdua saja, tanpa anak sama sekali. Saya ngomong mereka nggak ngerti ya berkat Tuhan bagi mereka di dalam, kalau mereka punya anak itu berapa besar kayak gitu. Tetapi di zaman pada waktu itu, keluarga yang nggak punya anak, khususnya orang-orang Yahudi, itu bukan keadaan yang baik loh. Tetapi identik dengan keluarga yang mungkin dihukum oleh Tuhan. Keluarga yang tidak diberkati oleh Tuhan. Makanya pada waktu mereka tidak memiliki anak, saya yakin muka mereka tuh enggak tahu taruh di mana ya. Mereka pasti malu sekali berhadapan dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu, apalagi mereka adalah keluarga imam dan seharusnya mereka adalah keluarga yang kalau imam yang baik, maka mereka diberkati oleh Tuhan dan salah satu tanda berkat Tuhan itu adalah mereka memiliki anak-anak di dalam kehidupan keluarga mereka. Tapi mereka tidak memiliki itu. Saya pikir itu bisa memberi satu kehambaran di dalam hati kita untuk mengikut Tuhan. Saya pernah cerita pada waktu saya mengisi radio, seringkali ketika saya isi, orang-orang yang sama selalu menitipkan doa yang sama kepada penyiar radio untuk didoakan. Walaupun mereka sudah menderita sakit puluhan tahun misalnya. Dan dokter sudah mengatakan gak mungkin sembuh lagi dari sakit itu. Tetap mereka berdoa supaya disembuhkan oleh Tuhan Allah. Atau Tuhan Yesus. Apakah itu berarti Zakaria kalah iman dengan mereka? Saya pikir tidak. Yang mungkin terjadi adalah yang minta doa terus menerus itu nggak pernah bisa menghadapi atau mengakui realita Tuhan mungkin tidak mau mereka sembuh. Dan mereka harus berjalan dengan satu iman yang baru di hadapan Tuhan atau iman yang atau hati yang ditata kembali untuk mencari kehendak Tuhan melalui penyakit yang mereka diizinkan Tuhan mereka alami itu apa. Zakaria enggak seperti itu. Zakaria bukan orang yang ngotot terus memaksa Tuhan untuk memberikan anak. Ketika dia sudah berdoa mungkin tahunan dalam hidup dia, mungkin sampai ketika istrinya menopause, dia berdoa kayak gitu. Tetap dia tidak menjadi tawar hati dan dia tetap menjalankan perintah Tuhan dengan setia di hadapan Tuhan. Ini yang terjadi ya. Dan pada waktu itu ketika mereka tidak mungkin lagi punya anak. Ketika bukan hanya istrinya mandul tetapi istrinya sudah menopause. Kenapa ini menjadi penekanan ya? Saya percaya kalau mandul cuma sekedar mandul atau mungkin masih ada menstruasi dan yang lain. Mungkin bagi Zakaria itu bukan sesuatu yang mustahil untuk punya anak. Tetapi kalau sampai sudah menopause nggak ada ini lagi apa itu sel telur yang diproduksi oleh si istrinya itu, maka berarti harapan untuk punya anak itu benar-benar sudah pupus. Jadi artinya mungkin Tuhan nggak menghendaki mereka punya anak. Kalau begitu harus bagaimana? Ya terima kan, terima kondisi itu, tetapi tetap tunduk di bawah kehendak Tuhan yang berdaulat di dalam hidup mereka. Tapi pada waktu dia sedang berdoa dan saya percaya dengan kondisi seperti itu dia tidak mendoakan anak lagi di hadapan Tuhan. Tetapi yang dia mendoakan bangsa Israel di hadapan Tuhan. Malaikat itu berkata doamu sudah didengar oleh Tuhan. Saya pikir Zakaria langsung flashback doa yang mana ya? Apakah doa tentang bangsa Israel? Kalau bangsa Israel doa yang mana ya? Tentang bangsa Israel pengampunan dosanya atau sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan Tuhan atau yang lain. Tetapi justru malaikat itu berkata bukan semua itu. Tetapi doa berkenaan seorang anak ada di tengah-tengah mereka. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya lihat ini adalah satu peristiwa yang sangat mengkagetkan Zakaria. Tetapi bukan hanya sangat mengkagetkan Zakaria. Tetapi juga menimbulkan satu keraguan di dalam hati Zakaria. Bukan hanya keraguan, Alkitab berkata, ketidakpercayaan di dalam hati Zakaria. Nah, apa yang membuat dia pada waktu mendengarkan malaikat itu berkata bahwa ada janji Tuhan untuk memberikan anak, dia menjadi tidak percaya. Dan kenapa malaikat Tuhan bisa berkata bahwa dia tidak percaya? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
kalau kita cuma sekedar baca bagian ini, maka kita akan berpikir bahwa di mana letak ketidakpercayaan Zakaria di situ. Karena dia cuma bertanya bahwa di ayat berapa itu? Di ayat yang ke-18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Satu pertanyaan yang wajar sekali kepada malaikat Tuhan berkenaan dengan keadaan diri dia dan kemungkinan kehamilan dari istri dia. Seperti halnya Maria yang bertanya kepada malaikat Gabriel yang sama, bagaimana saya yang seorang yang belum punya suami ini, yang masih perawan ini bisa punya anak tanpa seorang suami. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika menjawab pertanyaan ini, Calvin memberikan satu jawaban yang sangat baik sekali. Dia berkata seperti ini. Kenapa Zakaria itu diberi satu disiplin bisu sampai anak itu lahir, Maria tidak diberikan satu hukuman oleh Tuhan, dan banyak tokoh-tokoh lagi iman yang ada di dalam perjanjian lama yang tidak dihukum oleh Tuhan. Tetapi kenapa di sini Zakaria dihukum oleh Tuhan? Contohnya siapa? Misalnya Gideon. Pada waktu Gideon diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi menghadapi musuhnya pada waktu itu, maka Gideon kan ragu-ragu. Dia bimbang, ini betul nggak kehendak Tuhan? Lalu untuk mendapatkan keyakinan itu bagaimana caranya? Dia sampai minta 2 kali Tuhan memberikan tanda kepada diri dia. Lalu yang kedua adalah Sarah sendiri. Pada waktu Tuhan datang kepada Abraham di usianya yang hampir 100 tahun itu. Lalu Tuhan berkata, tahun depan kau akan punya anak dari Sarah istrimu itu. Waktu Sarah mendengar perkataan dari Tuhan itu, dia tertawa di dalam hatinya. Dan pada waktu dia tertawa, Tuhan langsung menegur Sarah, kenapa kamu tertawa? Sarah tidak berani ngaku kalau dia menganggap bahwa sepertinya itu adalah hal yang mustahil. Dia hanya ngomong, saya nggak tertawa, tapi Tuhan ngomong, kamu tertawa. Dan Sarah nggak dapatkan disiplin apa-apa loh. Tetapi kenapa di sini ketika Zakaria itu bertanya kepada Tuhan dengan satu pertanyaan yang begitu wajar sekali. Tuhan justru berkata, kamu tidak percaya. Dan kamu akan bisu karena ketidakpercayaanmu itu sampai anak itu lahir. Tapi Maria juga tidak. Nah, Calvin berkata seperti ini ya. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati manusia yang terdalam. Kita mungkin menilai seseorang itu dari permukaannya. Bahwa apa yang dia lakukan, kata-kata yang dia ucapkan itu menunjukkan dia adalah orang yang percaya atau tidak. Tetapi ketika Tuhan melihat seseorang, dia tahu di dalam hati seseorang itu apakah dia menanyakan satu pertanyaan dari hati yang meragukan Tuhan, dari hati yang tidak percaya kepada Tuhan, atau dari hati yang bingung di hadapan Tuhan dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari Tuhan. Tapi dia tetap percaya. Nah, Calvin bilang Zakaria adalah seorang yang bertanya kepada Tuhan sepertinya wajar di depan Tuhan pertanyaan itu. Tetapi di baliknya ada satu perasaan yang meragukan kalau apa yang dikatakan oleh Gabriel itu akan terjadi di dalam hidup dia. Makanya dia mendapatkan hukuman dari Tuhan dengan dia dibuat bisu selama 9 bulan kehamilan dari istrinya itu. Tapi ada satu lagi yang menjadi tanda di sini yang menyatakan kalau Zakaria itu tidak percaya. Yaitu pada waktu dia berkata, aku ini adalah seorang yang sudah tua. Istriku itu adalah seorang yang sudah lanjut umurnya. Di dalam bahasa Yunaninya ada penekanan kata ego emi. Emi sendiri itu berarti aku adalah. Tapi kalau di depannya dikasih kata ego emi berarti ada penekanan aku. Tahu tidak kamu malaikat, kalau aku ini adalah orang yang sudah tua dan istriku adalah orang yang sudah lanjut usianya, nggak mungkin lagi punya anak.
Lalu jawaban malaikat kepada si Zakaria adalah, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Dan jawaban malaikat Gabriel dalam bahasa Yunaninya apalagi sama, ego emi Gabriel. Artinya adalah, kamu tahu tidak Zakaria, kamu bilang kamu adalah orang yang sudah tua. Dasarnya apa kamu bicara kamu sudah tua? Dirimu punya pandangan kan? Sekarang aku kasih tahu, aku siapa? Aku ini adalah Gabriel, malaikat yang berdiri di hadapan Allah, yang melayani Tuhan Allah, yang berbicara kepada kamu bahwa kamu akan hamil istrimu. Jadi pada waktu malaikat bicara seperti ini, itu ada satu penekanan yang menyatakan bahwa sekarang Zakaria, kamu pertimbangkan sendiri. Siapa punya kuasa yang lebih besar? Otoritas siapa yang lebih nyata? Tuhan atau kamu? Kenapa tanya itu? Atau kenapa berkata seperti itu? Karena Zakaria tidak percaya bahwa di dalam kondisi dia masih bisa ada kemungkinan punya anak. Dia tidak percaya akan kuasa Tuhan yang dinyatakan di hadapan dia itu. Walaupun dia adalah seorang yang dikatakan benar di hadapan Tuhan Allah. Nah, ini mau menunjukkan apa Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan? Saya percaya dari sini kita bisa belajar bahwa sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan, sebagai orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, saya bicara benar di dalam Kristus karena, dan saya percaya juga Zakaria dan Elizabeth ini benar di dalam Kristus walaupun iman mereka menuju ke depan yang belum terjadi, kita menuju ke belakang sebagai satu peristiwa yang pernah sudah terjadi di dalam Kristus. Pada waktu kita ada di dalam Kristus, kita adalah orang yang benar di hadapan Tuhan Allah. Masih ada kemungkinan kita bisa jatuh di dalam ketidakpercayaan. Dan kita harus jujur untuk mengatakan ini. Banyak kasus di dalam Alkitab yang berbicara berkenaan dengan ketidakpercayaan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kayak tadi yang saya bilang, Gideon, Sarah, lalu siapa? Zakaria di sini. Kemudian siapa lagi? Kalau saudara mau bandingkan misalnya kisah Rasul ketika Petrus ditangkap untuk dibunuh mati oleh Herodes Agripa setelah dia melihat pembunuhan terhadap Rasul Yakobus itu membuat masyarakat senang. Lalu dia menangkap Petrus lalu kemudian memenjarakan Petrus untuk keesokan harinya dihukum mati. Maka pada malam itu dan mungkin sebelum-sebelumnya orang-orang Kristen datang dan berkumpul untuk berdoa di hadapan Tuhan. Dan Petrus sendiri yang ada di dalam penjara itu, dia tertidur dengan begitu nyenyak sekali padahal esok harinya dia akan dihukum mati oleh si Raja Herodes Agripa itu. Tetapi pada waktu dia tertidur, tiba-tiba ada malaikat Tuhan yang datang lalu menepuk bahu dari Petrus untuk membangunkan dia dan semua rantai yang mengikat tangan dia dan kaki dia itu gugur dan malaikat itu membawa dia keluar dari penjara. Lalu setelah dia keluar dari penjara, apa yang pertama kali dilakukan oleh Petrus? Setelah dia pikir, saya mau kemana ya? Saya pergi ke rumah mamanya Markus deh. Di situ biasanya menjadi tempat orang-orang Kristen berkumpul untuk berdoa dan memang betul pada malam itu orang-orang Kristen sedang berkumpul dan mendoakan diri dia. Nah pada waktu dia mengetuk pintu, minta pintu itu dibukakan. Ada satu hamba dari mungkin rumah si mamanya Markus itu namanya Rode. Yang mendengar ketukan itu lalu pada waktu dia tanya siapa? Si Petrus bilang tolong bukakan pintu. Dia langsung dikatakan mengenal kalau itu suara Petrus. Tapi begitu dia karena gembiranya dia lupa buka pintu. Dia lalu lari ke dalam temuin semua orang Kristen yang lain yang sedang berdoa. Lalu ngomong Petrus ada di depan pintu. Lalu yang lain ngomong apa? Kamu mimpi ya? Itu paling hantunya Petrus yang di depan pintu. Artinya adalah walaupun mereka berdoa meminta Tuhan memberikan kebebasan bagi Petrus. Tetapi ketika Tuhan bekerja, mereka gak percaya loh. Kalau Tuhan bekerja membebaskan Petrus. Ada contoh-contoh lain yang saudara bisa lihat juga.
Misalnya pada waktu Yesus Kristus turun dari gunung setelah dia mengalami transfigurasi. Pada waktu dia turun, dia bertemu dengan murid-muridnya yang sedang berusaha mengusir seorang anak yang kerasukan pada waktu itu. Dan mereka gagal mengusir itu. Lalu papa anak ini ketika melihat Yesus Kristus dan 3 muridnya turun dari atas bukit itu, langsung menyamperi Yesus lalu berkata kepada Yesus, "Guru, kalau seandainya kamu bisa, tolong sembuhkan anakku itu." Yesus bilang, "Kalau andai kata aku bisa," dia langsung balik kata-katanya kan, "Guru, aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini." Itu adalah realita hidup dari orang Kristen atau umat Tuhan. Satu sisi kita bisa percaya, satu sisi kita tidak percaya. Kadang-kadang kita bisa jatuh di aspek itu. Nah, apa yang membuat kita bisa mengalami hal ini? Dan kalau bicara tentang ketidakpercayaan, memang bukan orang Kristen satu-satunya yang mengalami ketidakpercayaan. Ada orang yang memang betul-betul gak mau mempercayai Yesus yang disebut dengan ateis. Secara pikiran mereka menolak keberadaan Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang sepertinya mau mencari kebenaran, tetapi mereka masih tersandung oleh satu hal dalam hidup mereka. Mungkin kurang bukti untuk bisa mendapatkan kebenaran itu. Makanya mereka masih ragu-ragu terus untuk datang kepada Yesus Kristus. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apa yang menjadikan sebab seseorang itu meragukan Tuhan? Apa yang menjadi dasar kita itu akhirnya ketika ada perkataan firman yang jelas di hadapan kita, kita masih mempertanyakan, bisa enggak firman itu diterapkan dalam hidup kita? Jawabnya adalah, bukan karena kurang bukti. Saya ulangi ya, yang membuat kita kurang beriman kepada Tuhan, itu bukan karena Tuhan kurang menyatakan buktinya kepada diri kita. Bukan karena Tuhan kurang menyatakan kuasanya kepada diri kita. Amin? Gak setuju ya? Saya kasih bukti. Gak usah jauh-jauh. Zakaria, Lukas pasal 1. Saya mau tanya, Zakaria kurang bukti apa? Kurang bukti enggak? Atau sudah cukup bukti? Yang ngomong sama dia itu siapa? Siapa yang ngomong sama Zakaria? Malaikat Gabriel kan? Malaikat jelas Zakaria tahu itu malaikat kok yang berdiri di depan dia, ngomong kepada dia kalau istrinya akan hamil. Hal yang supranatural loh. Muncul di depan mata dia. Contoh lain siapa? Waktu Sarah di dalam perjanjian lama. Saya mau tanya, siapa yang bicara kepada Abraham memberi janji tahun depan dia akan punya anak? Siapa? Malaikat Tuhan? Pada waktu itu dikatakan ada 3 orang yang datang menghadap Abraham sebelum mereka pergi ke Sodom dan Gomora. Setelah Abraham jamu mereka, 2 dari antara 3 orang itu pergi ke Sodom Gomora. Dan kita tahu kalau 2 dari antara 3 itu adalah malaikat Tuhan yang kemudian pergi Sodom Gomora dan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Yang satu ini kemana? Tinggal di hadapan Abraham. Dan ketika saudara baca doa yang kemudian Abraham naikkan berkenaan dengan orang benar yang ada di kota Sodom dan Gomora. Doa itu dinaikkan kepada siapa? Kepada siapa? Tuhan atau kepada satu orang yang tinggal bersama dengan Abraham itu? Kepada siapa? Satu orang itu kan yang tinggal bersama dengan Abraham. Betul nggak? Di dalam perjanjian lama secara teologi itu namanya teofani. Atau kadang orang sebut kristofani. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan menampakkan diri kepada manusia dalam wujud manusia tanpa melewati inkarnasi. Jadi kalau saudara baca di dalam perjanjian lama ada malaikat Tuhan yang M-nya besar.
itu merujuk kepada Kristus. Kenapa kita bisa ngomong itu Kristus? Makanya Kristofani ya. Dan bukan Allah pribadi pertama atau Allah pribadi ketiga. Karena pertama di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa kecuali anak. Lalu Yesus Kristus sendiri berkata, dunia tidak mengetahui siapa Roh Kudus, tetapi kamu mengetahui siapa Roh Kudus karena kamu menerima Roh Kudus. Kamu mendapatkan karunia itu. Berarti Roh Kudus juga adalah pribadi yang tidak kelihatan. Nah, lalu siapa pribadi yang disebut malaikat Tuhan di dalam perjanjian lama? Yang dipanggil oleh orang-orang yang melihat dia itu sebagai Tuhan. Celaka aku sudah melihat Tuhan kayak gitu. Siapa Tuhan itu? Yaitu pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Dan di dalam perjanjian lama para teolog menamakan dia dengan istilah Kristofani itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang bicara kepada Abraham itu Tuhan. Sarah mendengar Tuhan berkata, memberikan janji kalau tahun depan mereka punya anak. Tapi Sarah tetap gak percaya. Lalu contoh lagi apa? Contoh lagi adalah pada waktu Yesus Kristus membangkitkan Lazarus dari kematian. Kita seringkali mendengar pengajaran di dalam gereja. Kalau andai kata seseorang itu mendapatkan bukti yang jelas, ada mukjizat terjadi dalam hidup dia. Dia melihat Tuhan menyembuhkan, dia lihat Tuhan membangkitkan orang misalnya mati. Maka orang itu akan percaya. Alkitab membuktikan enggak mungkin. Saya pakai istilah enggak mungkin bukan berarti tidak mungkin percaya kayak gitu ya. Maksud saya adalah cara kerja Tuhan beda. Dan Tuhan sudah memberikan bukti. Kalau walaupun ada satu pribadi supranatural yang muncul di hadapan seseorang. Kita belum tentu kita akan melakukan apa yang dikatakan kok. Ambil contoh ya. Alkitab bilang misalnya orang Kristen harus martir. Mau martir enggak? Enggak, saya kurang bukti. Atau orang Kristen harus sangkal diri, enggak usah martir lah, sangkal diri kayak gitu. Mengasihi misalnya. Atau enggak boleh cerai misalnya. Itu Alkitab ngomong kan, Alkitab itu firman Tuhan ya. Saya tanya, masih cerai enggak? Masih memusuhi enggak? Masih ya. Jadi kenapa masih memusuhi? Kurang bukti kayak gitu. Atau kurang tanda-tanda Tuhan seperti itu. Sekarang saya tanya lagi. Kalau andai kata ada malaikat Tuhan muncul di depan kita. Ngomong, saya malaikat Tuhan Gabriel. Kamu enggak boleh cerai. Kamu harus mengasihi orang itu. Kita cerai enggak? Kita mengasihi orang itu enggak? Ini memang logikanya agak ini ya. Enggak terlalu meyakinkan. Tapi saya pikir kita sendiri mungkin akan tetap menyangkal kok. Kita sendiri enggak akan lakukan itu. Walaupun ada malaikat Tuhan yang bicara, bahkan Tuhan sendiri yang berbicara. Kenapa? Karena di dalam Alkitab ini adalah perkataan Tuhan semua. Pada waktu Tuhan Yesus bicara tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya yang mati. Lalu orang kaya itu masuk neraka dan Lazarus yang miskin itu masuk ke dalam sorga. Orang kaya dengan logika penginjilan dia, pemahaman dia tentang teologi berkata kepada Bapak Abraham, kalau Lazarus itu harus bangkit dari kematian, datang ke dalam dunia, temui saudara-saudaranya yang masih hidup, maka saudara-saudaranya itu akan percaya dan tidak mengikuti jejak dia, akhirnya masuk ke dalam neraka. Lalu Bapak Abraham berkata, walaupun ada orang mati bangkit dari kematian, mereka tidak akan bertobat dan percaya. Di dalam dunia ada hukum Musa. Kalau mereka tidak percaya kepada hukum Musa itu, maka mereka tidak akan percaya walaupun ada orang mati yang bangkit dari kematian. Dan itu terbukti pada waktu Yesus Kristus membangkitkan Lazarus.
Kalau saudara baca di dalam perikop berikutnya, tindakan berikutnya yang dilakukan oleh orang Yahudi adalah apa? Mengaku, wah Yesus sungguh-sungguh Mesias. Kita selama ini telah salah. Begitu. Bukan. Mereka langsung rapat besar. Mereka langsung tentukan Yesus harus segera mati sebelum hari Paskah. Saudara boleh buka aja lah ya. Kayaknya matanya itu mata meragukan saya. Yohanes pasal yang keberapa? Lazarus dibangkitkan. Ceritanya sampai ayat 44 kan? Yohanes 11 ayat 1 sampai ayat 44. Ayat 45 ceritanya tentang apa? Betul nggak? Pasal 11 ayat 1 sampai ayat 44 itu temanya Lazarus dibangkitkan kan? Ayat 45 sampai ayat yang ke berapa itu? 57, judulnya apa? Persepakatan untuk membunuh Yesus. Jadi saya mau tanya, mukjizat itu buat orang percaya enggak? Enggak kan? Ada kuasa supranatural di depan kita terjadi, buat orang percaya enggak? Enggak. Walaupun Tuhan sendiri yang datang dan berbicara dan menunjukkan dia memiliki kuasa melakukan itu, orang percaya enggak? Enggak. Israel dalam perjanjian lama kalau andai kata itu prinsip benar semua ya, maka generasi pertama itu enggak ada yang binasa. Padahal di depan mata mereka melihat Laut Merah dibelah, mereka jalan di tanah yang kering, mereka lihat ada tiang awan dan tiang api terus memimpin mereka siang dan malam. Lalu ketika mereka kehabisan air, Tuhan memberikan air yang begitu melimpah bagi mereka dengan Musa hanya memukul satu batu karang kayak gitu. Lalu terjadilah air keluar. Selama ini saya berpikir dulu itu airnya cuma seperti mata air yang mengalir sedikit. Orang datang satu persatu menampung air itu lalu minum kayak gitu. Tapi waktu saya lihat gambarnya saya sendiri kaget. Ternyata yang keluar itu sungai. Dan saya pikir benar enggak ya sungai? Kayaknya benar juga ya. Karena kalau air itu cuma satu mata air mengalir kayak gitu. Orang satu-satu ngantri 2 juta orang gimana caranya mau minum? Orang sudah kehausan semua. Cara memberi minum 2 juta orang harus ada sungai yang ngalir. Lalu orang gak perlu ngantri langsung minum dari air itu. Dan keluarnya dari mana? Satu batu karang yang kita gak tahu ada sumber air. Gak ada sumber airnya di bawah situ. Mereka lihat itu waktu mereka membutuhkan, mereka ngerasa bahwa mereka perlu daging padahal banyak domba kayak gitu ya. Heran saya. Tuhan kasih mereka merpati. Burung puyuh untuk dimakan. Tiap hari mana dan daging. Tapi ketika mereka kehausan lagi, mereka ngulangi lagi ketidakpercayaannya. Ketika mereka diuji oleh Tuhan, mereka menunjukkan bahwa mereka tidak beriman kepada Tuhan. Jadi mukjizat membawa orang beriman tidak? Jawabnya tidak. Lalu apa yang membuat seseorang itu tersandung oleh karena untuk tidak percaya itu? Walaupun ada mukjizat di depan mata mereka, ada kuasa Tuhan dinyatakan di depan mata mereka. Jawabannya adalah dosa. Saudara harus terima kenyataan ini. Kalau kita terbukti berdosa adalah karena kita meragukan perkataan Tuhan yang benar. Karena dosa kita itu yang membuat kita tidak mau mengakui bahwa apa yang di depan mata kita itu bersumber dari Tuhan. Pekerjaan Tuhan.
Tapi ada faktor lain juga sih. Selain akarnya adalah dosa. Yaitu karena mata kita gagal fokus kepada Tuhan. Tapi mata kita fokus kepada masalah lebih besar daripada kepada Tuhan. Saya ambil contoh kayak gini ya. Saudara kalau lihat ini, awal-awal saya itu silau sekali mata ini. Begitu lihat ke atas sebentar turun ke bawah gelap semua kayak gitu. Tapi kalau saudara punya logam, kecil aja nggak usah besar-besar ya. 500 perak. Saudara taruh kayak gini. Pertama bisa, makin dia dekat, makin dia ini apa itu ukurannya itu kira-kira sebesar sumber cahaya. Atau saudara dekatkan ke mata saudara kayak gini. Saudara lihat silaunya enggak? Enggak kan? Maksud saya itu gini ya. Kita kenapa akhirnya suka meragukan Tuhan? Satu sisi adalah dasarnya dosa. Tetapi di sisi lain karena mata kita tidak tuju kepada Tuhan. Melainkan tertuju kepada problema yang ada di depan mata kita. Kita melihat problema itu lebih jelas daripada kita melihat Tuhan. Itu yang jadi masalah. Kayak Zakaria ya. Kalau kita mau rasionalisasikan, sebenarnya Zakaria juga nggak salah sih. Perkataannya benar sekali sih. Tuhan, kamu bilang istriku akan hamil kayak gitu. Tapi kan dia adalah seorang yang sudah tua. Dia adalah orang yang menopause. Gimana caranya dia bisa hamil? Saya sendiri sudah tua kayak gitu. Jadi pada waktu Zakaria mendengar perkataan Gabriel yang adalah utusan Tuhan itu. Kenapa dia meresponi dengan ketidakpercayaan yang kita tahu dari Tuhan membuka tentang isi hatinya? Karena mata dia itu melihat kepada problema yang ada di depan mata dia. Kalau istri dia sudah tua dan dia sudah tua, maka nggak mungkin mereka bisa punya anak. Dia tidak lihat kepada apa yang dikatakan malaikat kepada Maria ketika Maria bertanya. Padahal kita suka ngomong amin sih. Saya tanya, ya enggak nanti aja ya. Kita baca aja ya Lukas pasal 1 ayat yang ke 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Lalu ayat 37, kita baca sama-sama ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Amin enggak? Amin. Kalau tidak ada yang mustahil bagi Allah, kenapa kita masih selalu hidup di dalam ketidakpercayaan? Karena mata kita kayak Zakaria yang melihat yang di depan kita, bukan ditujukan kepada Tuhan. Itu sebab kedua ya. Pertama, akarnya paling dasar adalah berdosa, yang membuat kita meragukan kuasa Tuhan untuk memelihara hidup kita dan menjaga kita. Sebab kedua adalah karena kita terlalu fokus kepada masalah kita nggak melihat melampaui atau suka kalau bahasa Indonesia peribahasanya kata di dalam tempurung kayak gitu ya. Cuma lihat di dalam dunia dia sendiri, nggak mau melihat keluar dari dunia itu. Makanya di dalam dunia seringkali ada ngomong pikir out of the box ya. Di luar daripada kota itu. Saya percaya kalau kita berpikir di luar kota secara orang Kristen bukan melihat secara kreatif akan dunia ini, tetapi melihat ada kuasa kreatif Tuhan yang tetap memelihara hidup kita. Yang ketiga adalah karena apa? Karena sudah terlampau lama mengalami yang namanya pergumulan hidup. Itu bisa membuat seseorang akhirnya agak hambar di dalam hati dia. Saya ada teman yang dia ngomong kayak gini, wah Tuhan lagi berkati saya. Saya percaya Tuhan sanggup memelihara saya. Enggak lama dia telepon lagi, aduh wis. Saya susah sekali sekarang. Benar-benar sulit usaha sekarang ini. Saya sampai harus ngutang sana sini untuk bisa bayar. Kadang-kadang saya nggak dapat hutangan, akhirnya supplier menyetop barangnya, saya nggak bisa bayar. Dan saya harus bayar lunaskan dulu baru dia supply barang lagi.
Dia sudah bingung, saya nggak tahu lagi harus bagaimana. Kalau dia baik lagi dia ngomong, waduh Tuhan lagi berkati saya. Nggak lama lagi dia telepon saya lagi ngomong hal yang sama lagi berulang-ulang. Saya sempat ngomong kamu harus ubah cara dagangmu kali, usahamu. Tapi dia nggak terbuka waktu itu. Tapi akhirnya terakhir dia agak mikir. Tapi dia ngomong kayak gini, saya sampai hari ini dulu saya percaya sih Tuhan itu maha kuasa. Saya percaya sih kalau Tuhan itu sanggup memelihara. Dan saya belajar mencukupkan diri saya dengan Tuhan itu sendiri dalam hidupkan saya. Tapi saya nggak bisa menampik. Didikan Tuhan itu bikin saya hambar sekarang. Kayak nggak peduli. Mau Tuhan berikan saya berkatnya, jalan keluar, mau nggak. Saya kayaknya sudah, perasaan ini sudah ya biasa-biasa saja. Saya pikir Zakaria juga mungkin mengalami hal seperti itu ya. Dia awal-awal menggebu-gebu doa kepada Tuhan dengan satu harapan bisa diberikan anak karena apa? Dia masih muda, istrinya masih muda, ada kemungkinan punya anak. Dan dia percaya kuasa Tuhan untuk itu. Lalu kalau zaman kita misalnya, setelah satu waktu kita doa gak punya anak, kita coba deh ada berita. Coba ke dokter A ada bayi tabung, dia pinter loh kayak gitu. Ada harapan lagi kan punya anak. Lalu kita doa lagi. Datang ke pendeta lalu, Pak tolong doakan ya, kami mau ke dokter ini. Lalu coba lagi. Gak punya anak. Lalu setelah itu sudah istirahat sebentar karena masih muda mungkin gak putus asa. Ada dengar lagi tempat lain. Ada dokter lebih pintar dari dokter itu. Ayo kita coba lagi kayak gitu. Minta doa lagi. Gak punya anak lagi, gagal lagi. Saya mau tanya, kalau ada dokter keempat, kelima yang diomong lebih pintar lagi masih pergi gak? Belum tentu kan. Jadi ketika kita mengikut Tuhan, kadang-kadang Tuhan memimpin kita itu kayak naik katanya roller coaster ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau turunnya banyak, mungkin kita bisa jadi hambar ikut Tuhan. Menjadi apatis. Iman enggak? Masih iman. Enggak meninggalkan. Masih dikatakan orang benar kok Zakaria dan Elizabeth ini. Tetapi mereka kayaknya sudah enggak terlalu peduli lagi. Walaupun Tuhan kemudian memberi janji mereka akan punya anak. Itu bisa terjadi ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan bagi hidup kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari ini? Ada dua cara. Pertama adalah pada waktu kita bicara tentang iman yang teguh kepada Tuhan, maka satu prinsip yang saya beberapa kali bicara di sini, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita tuntutan untuk beriman secara buta. Tetapi iman yang Tuhan berikan yang tuntut dari kita itu adalah iman yang ada dasarnya. Dasarnya itu adalah pekerjaan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan orang-orang beriman sebelum kita. Dan terutama Alkitab. Karena kita tahu pekerjaan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan orang beriman adalah dari Alkitab. Bukan cuma sekedar kesaksian pribadi orang. Saudara kalau cuma mendengar kesaksian pribadi itu bisa menjadi satu hal yang sangat subjektif sekali. Yang belum tentu benar bagi orang lain. Saya kadang-kadang ketemu orang ketika dia sharing, orang Kristen sih. Kebaikan Tuhan yang dia ngomong itu adalah bukan karunia keselamatan di dalam Kristus bagi diri dia. Tetapi dia ngomong Tuhan itu baik sekali loh. Kenapa? Saya dulu itu sakit kayak gini ya. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kesembuhan. Dulu saya punya usaha itu sulit. Sekarang ketika saya berdoa, saya ikut Tuhan, maka Tuhan membuat saya, usaha saya diberkati oleh Tuhan. Mohon tanya, semua orang Kristen sakitnya sembuh enggak? Semua orang Kristen pekerjaannya sukses enggak? Saya ada kenal jemaat yang tiap hari makan itu hasil dagang mereka itu ala kadarnya untuk mereka hari demi hari kok. Mereka sudah usaha bagaimanapun tetap enggak bisa terlalu maju. Lalu kurang iman. Jawaban paling menyenangkan dan paling aman bagi seorang pendeta adalah yang mengajarkan itu kamu kurang beriman. Jadi yang salah siapa? Orang itu kembali kan. Bukan doktrinnya yang salah tapi orang itu yang salah. Itu kurang ajar ya pendeta ya.
Tapi realita kalau saudara ngomong kurang iman, Zakaria orang benar kok, menderita. Di dalam perjanjian lama banyak sekali orang benar yang menderita. Ayub orang benar, tapi menderita. Saya bukan ngomong teologi menderita itu kita harus ikut lalu kita mulai cari-cari penderitaannya. Kalau nggak perlu menderita ya nggak usah menderita. Tetapi yang saya mau ngomong adalah bahwa kita pada waktu beriman kepada Tuhan, bukti iman itu bukan dari kesuksesan yang kita alami. Atau kesaksian kesuksesan seseorang dan berkat yang dia alami. Karena yang dia alami mungkin untuk dia dan gak untuk orang lain. Lalu apa dasar kita berpegang kepada sesuatu pernyataan itu kebenaran atau bukan? Alkitab. Misalnya ambil contoh kayak gini ya. Saudara baca pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 ya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh-sungguh benar. Pertanyaan saya adalah kayak gini. Injil Lukas itu cerita dari siapa? Atau tulisan siapa? Lukas ya. Atas dasar apa Lukas berani tulis Injil Lukas? Atas dasar apa? Karena dia pengen menulis buku kayak gitu. Atau karena dia pengen membuat suatu cerita karangan fiktif. Sains ilmiah apa kayak gitu. Atau karena dia ada di dalam lingkup orang Kristen. Lalu ketika dia ada di dalam lingkup orang Kristen. Dia mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Kristus. Peristiwa kelahirannya sampai peristiwa kematiannya. Lalu ketika dia mendengar itu semua dia bertemu dengan orang-orang, dia percaya, dia bertemu dengan orang-orang Kristen yang lain atau orang-orang yang belum Kristen yang simpang siur beritanya. Sehingga dia terpanggil untuk menulis sebuah kitab secara sistematis mulai dari kelahiran sampai kebangkitan Yesus Kristus. Berdasarkan apa? Bukan berdasarkan pemikiran dia sendiri, tetapi berdasarkan fakta-fakta kesaksian sejarah dari orang-orang yang masih hidup pada zaman Lukas menulis Injil Lukas. Dia bilang di sini kan karena itu aku dengan seksama dari asal karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Lalu ayat 2, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi pada waktu saudara baca Injil Lukas, saudara tahu satu, pertama adalah ini adalah urutan sistematik. Dari apa? Peristiwa yang terjadi di dalam sejarah, di mana Tuhan bekerja dalam sejarah melalui manusia yang merupakan saksi mata, yang ditemui oleh Lukas dan yang mengalami peristiwa itu sendiri di dalam kehidupan mereka. Makanya saudara bertemu, dia mungkin bertemu dengan Zakaria dan Elizabeth, lalu bertemu dengan Maria, bertemu dengan orang-orang lain di dalam perjanjian baru ini. Tetapi apa yang membuat Lukas akhirnya percaya itu? Saya percaya juga bukan karena cuma ada saksi mata di situ, tetapi saksi mata itu memberikan kesaksian yang sesuai dengan perjanjian lama semuanya. Jadi pada waktu kita percaya kepada Tuhan, yang menjadi dasar kita percaya itu apa? Bukan karena perasaan kita mau percaya, tetapi karena kita ada dasar bukti Tuhan bekerja di dalam sejarah dan dia memberikan wahyunya bagi kita, yaitu firman-Nya untuk kita baca, kita belajar, kita mengenali dia lebih baik dalam hidup kita. Kita belajar untuk percaya kepada dia seperti orang-orang beriman lainnya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru percaya kepada dia. Jadi iman kita itu bukan iman yang buta yang lompat sekedar melakukan satu lompatan yang gak ada dasar sama sekali. Itu bukan iman, itu namanya kita terlalu confident.
Iman kita adalah iman yang berpegang kepada perkataan Tuhan yang dibuktikan kebenarannya melalui pengalaman hidup dari orang-orang kudus dan yang ada di dalam dunia ini sebelum kita yang ada di dalam kitab suci ini. Itu iman kita. Tanpa kita pegang kepada itu, saya pikir kita akan sulit untuk bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Yang kedua adalah melalui disiplin kasih-Nya kepada kita. Saudara, pada waktu Zakaria tidak percaya, yang Tuhan lakukan bagi dia adalah menghukum Zakaria kan. Mendisiplin dia dengan cara membuat dia bisu selama 9 bulan. Di dalam Ibrani ada kalimat seperti ini. Kalau engkau adalah anak, maka aku akan apa? Menghajar engkau. Artinya kalau kita adalah orang yang tidak bertumbuh di dalam iman, maka kalau kita anak, Tuhan akan menghajar kita supaya kita kembali ke dalam jalur yang Tuhan pimpin. Beda dengan orang yang gak pernah mendapatkan hajaran Tuhan. Kalau mereka sama sekali dibiarkan berjalan dan dalam pengertian penuh berkat, maka sebenarnya mereka adalah orang yang sudah ada di bawah hukuman dari Tuhan, bukan berkat Tuhan. Ya. Kalau saudara bisa baca Mazmur 73, Mazmur Asaf yang berkata bahwa orang-orang yang kaya itu, yang sukses itu adalah orang-orang yang hidupnya sudah ditentukan untuk binasa oleh Tuhan. Tetapi aku yang menderita seperti orang yang dikutuk setiap harinya, baru sadar ketika aku melihat hidup mereka yang diberkati itu, yang kaya, yang gemuk-gemuk itu, yang gak ada masalah itu, sebenarnya menuju kepada kebinasaan. Tapi aku, supaya aku memiliki Tuhan, supaya aku hidup tidak binasa. Jadi kalau kita adalah anak Tuhan, ini yang saya percaya dari anugerah kepada anugerah ya. Kita akan dipegang oleh Tuhan dan kita akan dibawa kembali. Makanya Alkitab bilang Tuhan memimpin kita dengan gada kan seringkali. Tarik kita, tongkat dan gada, tarik kita, bawa kita ke dalam jalur yang benar. Waktu dibawa itu seringkali sakit. Itu pukulan Tuhan bagi diri kita. Tapi saya juga kasih peringatan. Satu, jangan mencobai Tuhannya. Mungkin kita pikir, saya orang percaya. Alkitab berkata bahwa enggak masalah orang percaya. Nanti Tuhan akan bawa kita kembali. Karena itu saya mau melakukan dosa. Kalau saya dikasih Tuhan, saya akan dibawa kembali oleh Tuhan. Mungkin kita dibuang oleh Tuhan. Jangan lakukan dosa secara sengaja. Saudara tahu berdosa, saudara tetap lakukan itu. Mungkin saudara adalah orang yang dibuang oleh Tuhan. Tuhan tidak bawa balik kepada jalurnya. Tapi kalau kita melakukan dosa bukan karena sengaja, tapi karena kita memang orang berdosa yang masih bisa jatuh dalam dosa. Dan karena mungkin kebutaan mata kita untuk melihat kebenaran, kadang-kadang bisa seperti itu. Tuhan akan yang menjadi jaminan untuk kita kembali kepada jalurnya yang benar. Maka Alkitab berkata Tuhan itu punya kasih setia yang kekal bagi anak-anaknya. Dan saudara, untuk bisa hidup di dalam berkat Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, kita perlu iman yang kuat enggak? Iman yang kuat itu iman yang seperti apa? Saya percaya iman yang kuat itu adalah iman yang berpegang teguh kepada Tuhan tanpa meragukan Tuhan sama sekali. Perlu enggak memiliki iman itu? Ya oke sih, itu adalah hal yang baik sekali dan orang yang dewasa di dalam iman akan bertumbuh ke arah itu. Dan saya berdoa kita semua bertumbuh ke arah situ. Tetapi yang sering kali menjadi problemnya adalah kita masih di dalam proses yang sering kali jatuh bangun di dalam hidup kita. Dan sering kali kita gagal untuk beriman kepada Tuhan. Dan akibat kita gagal beriman kepada Tuhan seringkali membuat kita bertanya, saya ini orang pilihan bukan? Saya ini orang yang diselamatkan bukan? Tuhan mengasihi saya atau tidak? Nah di dalam kasus ini, yang menjadi bukti bahwa Tuhan itu mengasihi kita atau tidak,
Yang menjadi bukti kita diselamatkan atau tidak itu apa? Saudara, kalau kembali kepada perbuatan, saya yakin saudara akan seperti Zakaria ngomong, aku enggak diselamatkan Tuhan karena aku terlalu banyak dosa. Lalu yang menjadi dasar itu apa? Nah, saya kasih satu rumusan penting ya. Iman itu berarti saya percaya kepada sesuatu. Waktu saya percaya kepada sesuatu berarti ada objek yang saya percayai kan? Betul gak? Halo? Betul gak? Misalnya saya percaya kepada David, berarti harus ada David kan? Kalau nggak ada David saya nggak akan percaya sama David. Ngapain dia nggak ada kayak gitu. Yang penting waktu saya bilang saya percaya kepada David itu sayanya atau Davidnya yang penting. Hah? Yang penting siapa? Halo? Yang penting siapa? Kalau saudara ngomong saya, saudara kurang reform. Yang penting siapa? Saya atau Davidnya? Ayo jujur lah ngomong. Siapa? Saya atau David? Gak berani ngomong. Yang penting David ya. Bukan sayanya. Saya bisa punya iman yang besar, saya bisa iman yang kecil. Tetapi yang penting adalah apakah yang saya percaya itu bisa dipercaya atau tidak. Itu jauh lebih penting. Ambil contoh kayak gini ya. Saudara mau traveling. Ada orang yang pernah ngomong sama saya, waduh saya takut sekali kalau cuaca lagi hujan, naik pesawat lebih baik saya naik kereta api kayak gitu. Karena pesawat itu nggak aman sepertinya kalau cuaca lagi nggak baik. Saya ambil contoh pesawatnya. Saudara punya iman yang besar. Bahwa saudara akan berangkat dari Solo pergi ke Jakarta dengan selamat misalnya. Tetapi saudara duduk di pesawat yang rusak. Kira-kira saudara sampai nggak ke Jakarta? Enggak ya. Tapi bagaimana kalau saudara punya iman itu penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan untuk duduk di dalam pesawat. Kalau sudah duduk dalam pesawat nggak bisa gerak, gemeter terus kayak gitu. Karena takut terbang, takut jatuh, takut kecelakaan. Tapi pesawatnya bagus. Pesawatnya baru, semua mesin bagus semua, sudah tes nggak ada masalah sama sekali. Saudara sampai nggak di Jakarta? Sampai kan? Itu karena imanmu atau karena pesawatnya? Saudara mau punya iman yang besar sekalipun kalau pesawatnya rusak, saudara cari celaka loh pergi ke Jakarta dengan pesawat yang rusak. Kita waktu beriman kepada Tuhan, saudara harus percaya satu hal, yang menjadi pribadi yang penting itu bukan diri kitanya, tetapi Tuhan yang kepadanya kita percaya. Kalaupun saudara kurang iman, tetapi saudara terus berusaha berpegang kepada pribadi itu karena pribadi itu layak untuk dipercayai, saudara dalam kondisi yang aman. Saudara ada orang yang diselamatkan, walaupun saudara jatuh bangun di dalam bergumul bersama dengan Tuhan. Nah itu berarti bahwa kita perlu mengenal Tuhan. Kita harus tahu objek iman kita itu siapa. Yang seperti saya khotbahkan minggu kemarin. Tanpa kita mengenal Tuhan itu siapa, saudara nggak mungkin beriman kepada Dia. Atau saudara terus jatuh bangun atau seperti yang di 1 Korintus pasal 3 katakan, saudara membangun bangunanmu itu bukan dengan batu permata, tetapi saudara membangun dengan jerami. Sama-sama selamat, tetapi saudara seperti orang yang habis dibakar. Enggak seperti emas yang ketika dibakar makin lama makin murni dan makin bagus. Saudara, mengenal Tuhan yang menjadi objek iman kita, itu penting. Dia subjek sekaligus objek kita ya. Tanpa itu kita akan sulit berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita tahu Dia, walaupun kita penuh dengan kesulitan, kekhawatiran, dengan iman yang sebesar biji sesawi saja cukup untuk membuat kita
bertahan dan berjalan disertai oleh Tuhan. Nah, saudara mau seperti apa? Saudara mau bersandar kepada kemampuan diri atau saudara mau bersandar kepada kuasa Tuhan di dalam memelihara? Saya percaya kita sebagai orang yang dikatakan orang beriman, kuncinya adalah saya bukan percaya kepada diri saya, pemikiran saya, bijaksana saya, tetapi saya lebih mempercayakan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Saya lebih percaya bijaksana Tuhan daripada bijaksana saya pribadi. Saya lebih percaya pada kuasa Tuhan daripada kuasa manusia untuk menolong diri saya. Saya lebih percaya pada kemampuan Dia memelihara saya daripada diri saya memelihara diri saya sendiri. Itu namanya orang beriman. Dan saya doa kita melalui peristiwa Zakaria ini, kita boleh dibawa untuk melihat pada kuasa Tuhan yang Dia katakan kepada Maria, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tetapi yang lebih penting lagi kita dipersiapkan untuk melihat kalau memang di dalam Kristus ada kuasa untuk menyelamatkan kita dari dosa dan memberikan hidup yang kekal bagi diri kita. Karena apa? Dia sudah bicara itu. Karena apa? Dia sudah buktikan itu. Karena apa? Dia sudah menjanjikan itu kepada diri kita. Satu prinsip ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh-sungguh kita bisa pegang. Perkataannya adalah dari apa yang Dia katakan pasti Dia kerjakan. Amin. Dia bilang enggak Yohanes Pembaptis akan lahir? Bilang kan? Dia buktikan enggak Yohanes Pembaptis lahir? Dia bilang enggak Mesias akan lahir? Bilang. Dia buktikan tidak? Dia buktikan. Melalui apa? Melalui Zakaria, melalui Elisabet dan Maria yang bertemu dan menyatakan kalau Tuhan bekerja untuk menggenapi apa yang Dia katakan. Dan saya mau sampaikan juga, semua orang yang adalah gambar Allah harus belajar prinsip ini. Apa yang Dia katakan, Dia jadikan. Karena itu adalah bagian dari menyatakan bagaimana Tuhan menyertai engkau di dalam hidupmu. Dan engkau adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Tentunya di dalam jalan yang benar ya. Bahwa engkau percaya bahwa Dia sanggup memelihara hidupmu. Seperti itu. Kiranya Tuhan boleh berkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk kebenaran firman yang boleh Engkau berikan bagi kami kembali. Kiranya Engkau boleh pimpin setiap anak-anak-Mu dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya Engkau boleh tolong kami untuk boleh hidup makin mengenal Engkau, makin berpegang kepada Engkau melalui pengenalan yang Engkau boleh tambahkan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki kepastian akan penebusan Kristus dalam kehidupan kami. Orang yang mendapatkan kasih karunia yang Engkau telah sediakan di dalam kekekalan bagi manusia yang berdosa. Kami berdoa bersyukur ya Bapa dan kiranya firman-Mu boleh terus menopang kami dan kami boleh dikaruniakan iman yang percaya kepada Engkau dan percaya kepada kebenaran perkataan-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami telah berdoa. Amin.